Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa ke-19, namun hari ini gereja merayakan pesta Maria diangkat ke surga. Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 56. Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini diakhiri dengan awal kidung syukur Maria atas karunia-karunia Allah yang diberikan kepadanya. Namun kidung ini dimulai dengan perhatian jasmaninya terhadap kebutuhan jasmani kerabatnya yang lanjut usia. Dengan bayinya sendiri yang akan lahir, ia akan memiliki banyak prioritas lain, menjadikan perjalanan panjangnya sebagai tindakan kebaikan yang nyata. Kidungnya yang dinyanyikan setiap hari, yang kita juga nyanyikan dalam liturgi doa sore, merangkum kesetiaan Allah terhadap janji-janjinya yang berfokus pada karunia-karunia-Nya kepada gadis petani yang sederhana ini. Kidung ini memadukan rasa kekudusan Allah yang luar biasa dengan kehangatan rasa syukur, menunjukkan pikiran-pikiran yang terus berputar di benaknya. Layaknya seorang gadis yang hanya mengenal kitab suci, Kidung Maria merupakan tekstur dari frasa-frasa kitab suci. Kita tidak dapat berasumsi bahwa Lukas menuliskannya atas dikte Maria, karena memasukkan kata-kata ke dalam mulut tokoh-tokohnya adalah merupakan ciri khas dari Lukas sang sejarawan. Tetapi itu pasti mencerminkan pemikirannya. Jika ada tema yang berulang kali bergema di seluruh kitab suci, itu adalah kepedulian Allah terhadap orang miskin, orang sederhana, dan mereka yang membutuhkan. Inilah yang membedakan tradisi Ibrani Kristiani dari cara-cara dunia. Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merenungkan salah satu misteri iman yang paling indah, mengharukan, kenaikan Maria ke surga, atau yang sering kita sebut sebagai Maria diangkat ke surga, jiwa dan raganya. Dia seorang miskin dari Yahweh, seorang Anawim, namun dia yang kecil, hina dina ini telah dipilih Allah menjadi ibu Tuhan yang memberi Kristus kepada dunia. Sebagai seorang yang penuh kasih, ia telah mendampingi Yesus putranya dalam menghadapi pencobaan-pencobaan, bahkan sampai mati di salib. Dialah pembawa Kristus yang pertama, sehingga semua putra-putrinya berusaha membawa Kristus dalam dirinya dengan hidup sama seperti Kristus, berperilaku seperti Kristus. Sebagaimana Paulus, seorang pengikut Kristus, bisa berkata, "Aku hidup, tetapi bukan aku yang hidup, melainkan Kristus di dalam aku." Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pengangkatan Maria bukanlah sekedar sebuah cerita indah, melainkan sebuah kebenaran iman yang kaya makna. Ada beberapa alasan teologis tentunya mengapa gereja mempercayai dan merayakan dogma ini. Kita ingat, Maria adalah satu-satunya manusia yang dikandung tanpa noda asal. Sebuah keistimewaan yang kita kenal sebagai Immaculata Conception, karena ia tidak pernah terbelenggu oleh dosa.
maka ia juga tidak tunduk pada konsekuensi penuh dari dosa, yaitu kerusakan tubuh setelah kematian. Tubuhnya yang murni dan tak bercela tidak seharusnya mengalami pembusukan di dalam kubur. Maria adalah Bunda Allah yang dengan fiat-Nya memberikan firman menjadi daging, tinggal di antara kita. Ia tidak hanya melahirkan Yesus, tetapi juga mendampinginya dalam seluruh perjalanan hidup, termasuk di bawah salib. Partisipasinya yang aktif dalam karya penyelamatan Kristus menjadikannya layak untuk menerima kemuliaan yang istimewa. Pengangkatan Maria ke surga adalah sebuah janji dan harapan bagi kita semua. Ia adalah manusia seperti kita, namun ia mencapai kepenuhan kemuliaan Allah. Ini menunjukkan bahwa tujuan akhir dari hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah kebangkitan tubuh dan kehidupan kekal bersama Allah. Maria adalah yang pertama dari umat manusia yang menerima penggenapan penuh dari janji kebangkitan Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, komitmen hidup Maria adalah model bagi kita. Apa yang dialami Maria pada akhir perjalanan hidupnya di dunia ini juga akan kita alami apabila kita setia dan taat. Maria menunjukkan itu kepada orang-orang yang tahu menganggap dirinya sebagai orang-orang kecil, sebagai anak-anak, sebagai orang yang merasa membutuhkan belas kasihan Allah. Maria membuka dan menunjukkan kepada setiap orang dan juga kepada segala bangsa kekuatan kasih Allah. Komitmen hidup Maria yang taat kepada kehendak Allah hendaknya juga menjadi inspirasi, menjadi semangat bagi kita dalam perjalanan iman di dunia ini dengan mata dan hati terarah kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.